Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini kita merayakan bagaimana Kristus hadir di Yerusalem. Ini ada daun palem sebagai simbol yang kita merayakan. Seharusnya butuh palem nih, sebentar. Ini kalau nggak khotbah pakai YouTube nggak bisa begini ya. Jadi tiba-tiba ada gitu ya. Ini karena pakai edit di video di YouTube. Jadi bacaan kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dan sudah ada berita bahwa Yesus yang banyak melayani orang itu akan datang di Yerusalem, sehingga orang menyambutnya dengan sangat antusias. Mereka sangat bersukacita dengan adanya berita bahwa Yesus akan hadir di Yerusalem. Nah, sebagai tanda penghormatan itu, sebagai tanda sukacita dan penghormatan itu, ketika Yesus melewati jalan menuju ke Yerusalem itu, mereka melambai-lambaikan daun palem itu, kemudian meletakkan bajunya sebagai tempat untuk dilintasi. Dan sebelumnya Yesus sudah perintahkan kepada para murid supaya mereka menyiapkan kendaraan, menyiapkan tunggangan bagi Yesus ketika masuk ke Yerusalem itu. Bukan kuda yang gagah, bukan gaya yang yang wah, yang keren gitu. Tetapi yang dipilih adalah keledai yang kecil, keledai yang biasa sebagai binatang untuk membawa beban, dan itulah yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang penulis yang menghubungkan antara simbolik keledai ini dengan pesan yang mau disampaikan. Jadi pilihannya adalah keledai karena itu binatang yang bukan dipakai untuk perang. Jadi keledai itu sebagai simbolik tentang perdamaian. Kendaraan yang dipilih adalah jalan damai. Nah, tema kita tentang kerendahan hati, kalau dihubungkan dengan penulis tadi, maka pesan pentingnya adalah supaya kita diingatkan untuk memilih jalan damai dalam seluruh pilihan kita menyelesaikan tantangan hidup. Nah, begini para sahabat, kalau jalan damai, maka lawan dari jalan damai adalah jalan peperangan, jalan kebencian, jalan kemarahan, dan jalan pembalasan. Nah, dalam tradisi pewayangan, kalau ada wayang begitu, orang Jawa, itu disebutkan ada 4 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang tahu salahnya sendiri dan yang tahu kebaikan dan kebenaran orang lain. Jadi tahu salahnya dan tahu kebaikan orang lain. Ini orang dengan kualitas pertama. Kualitas kedua adalah orang yang menyatakan kebaikannya. Jadi dia menyatakan kebaikannya dan juga menghormati, menyatakan kebaikan orang lain. Jadi saya baik, orang itu baik. Nah, ini kualitas kedua. Sedangkan kualitas ketiga adalah orang yang suka menonjolkan kebaikannya sendiri, yang dia tahu cuman saya baik, dan suka melihat kekurangan dan kesalahannya orang lain. Ini kualitas orang ketiga. Kualitas keempat adalah orang itu suka membenarkan salahnya sendiri dan suka juga menyalahkan benarnya orang. Nah, menurut dalam pewayangan, kualitas keempat inilah yang membuat rusak kehidupan, di mana orang hanya membenarkan salahnya dan menyalahkan kebenaran orang lain.
Jadi yang dipilih ini bukan jalan damai, yang dipilih adalah jalan peperangan untuk mengalahkan yang lain. Jadi jalan damai itu mencari kebaikan, damai semua orang dan semua pihak. Sedangkan jalan peperangan adalah orang yang memilih saya menang dan orang lain harus kalah. Atau kemenangan saya berarti harus mengalahkan yang lain. Ini jalan peperangan. Dan Yesus hadir ke Yerusalem adalah jalan damai, jalan perdamaian bagi orang lain dan bagi sesama. Menghadirkan damai untuk siapapun. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membaca karena saya cukup tertarik kenapa ya Yesus memilih keledai. Gitu. Nah, saya cari, silakan kalau mau dicari. Ada beberapa karakter yang luar biasa dari keledai itu. Yang pertama adalah keledai itu punya daya tahan menanggung beban dalam jarak yang panjang. Jadi dia itu setia, dia sadar dalam seluruh tanggung jawabnya, dia tanggung beban dengan jarak yang panjang dan dia punya daya tahan yang bagus. Kita berharap kita adalah jadi orang yang punya daya tahan untuk menghadapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hal kedua, dikatakan bahwa ternyata keledai itu adalah binatang yang cerdas, binatang yang punya memori daya ingat yang bagus. Makanya ada pepatah mengatakan keledai tidak pernah jatuh pada lubang yang sama. Karena dia punya daya ingat, dia punya kecerdasan untuk mengolah peristiwa, maka dia tidak akan mengulang lagi kesalahan. Nah, sekarang yang nomor 2 ini, pertanyaannya buat kita. Kira-kira kita ini orang yang suka jatuh di kesalahan yang sama atau enggak? Kita ini suka jatuh di dosa yang sama apa enggak? Kalau kemudian kita ini adalah orang yang suka jatuh di lubang yang sama, di dosa yang sama, kesalahan yang sama, berarti kita ini lebih rendah daripada keledai. Ini luar biasa, karakter yang kedua. Karakter ketiga, ternyata keledai itu adalah binatang yang tidak suka mengeluh kalaupun dia mengalami sakit atau beban. Jadi keledai itu adalah binatang yang tidak suka mengeluh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini orang yang suka mengeluh atau tidak? Keledai tidak suka mengeluh. Nah, sekarang coba kita hayati untuk kita sebagai hamba yang harus setia kepada panggilan, tugas panggilan kita dalam kehidupan ini. Untungnya apa sih ngeluh? Apa keuntungannya kita mengeluh? Kita ngeluh ke orang lain, ada beberapa kemungkinan kan? Yang pertama, dia kasihan. Terus kemudian dia nolongin kita. Aduh, saya ini susah kerjaannya, ini enggak ada, ini jualan lagi nggak laku, kondisi begini. Ya. Terus kemudian dia kasihan sama kita, kasih uang sama kita. Ternyata keluhan kita berhasil. Besok coba ngeluh lagi. Oh, ini. Mungkin masih dikasih lagi. Tapi kalau ketiga, keempat, orang akan melihat itu bukan lagi keluhan. Itu adalah karakter orang yang suka mengeluh. Dan orang nggak pernah senang sama itu. Ini kalau baik loh. Baik pun tidak bisa terus-menerus seperti itu. Apalagi kalau ketemu yang memang nggak suka sama kita. Kita harap dapat perhatian karena kita mengeluh kondisi kita, malah dia malah mertawa dalam hatinya. Rasain lo, makanya makan tuh masalah. Kita nggak dapat pertolongan, kita malah hanya dapat untuk apa mengeluh? Atau kemungkinan yang lebih parah lagi adalah kita akan digunjingkan di orang lain. Itu masalah, dia banyak dosa gitu. Untuk apa? Karena sebenarnya mengeluh tidak ada gunanya.
mengeluh kepada orang mungkin dapat perhatian 1 kali 2 kali, tetapi terus menerus tidak ada pernah perhatian. Lebih parah lagi kalau ternyata hanya digunjingkan atau bahkan disyukur-syukur ke atas masalah yang kita hadapi. Jadi keledai itu bagus, dia tidak suka mengeluh, tanggung hidupnya, dia beban dia jalani, dan kalau orang mau tahu silakan, kalau enggak silakan. Itu keledai luar biasa. Dan ada cerita klasik tentang keledai. Jadi pada waktu itu ada orang yang membawa keledai dengan segala beban untuk berdagang. Ketika dia sudah di sore hari, dia butuh istirahat. Nah, keledai itu perlu istirahat juga supaya cari rumput di sekitar situ. Kemudian bebannya ditaruh. Nah, keledai itu mencari rumput di situ. Tiba-tiba terdengar bunyi gruk, gitu. Ternyata keledainya itu jatuh ke sumur. Untungnya sumurnya itu lubang panjang gitu, lubang, dan itu sumurnya itu sumur kering, tidak ada airnya karena situasinya mungkin sedang tidak ada air. Nah, ketika dia di situ, keledai ada di bawah gitu. Kemudian dia coba tali, dia coba tarik, dia nggak kuat. Kemudian dia panggil orang untuk bisa membantu, dia tarik, nggak bisa karena sempit ini sumurnya. Nah, kemudian ya sudahlah, ini kalau saya biarkan dia mati di situ kasihan, kalau saya angkat ini nggak bisa. Kemudian dia putuskan begini, dia minta tolong ke orang-orang yang membantu dia, bilang gini, saya tidak mungkin membiarkan dia di situ, diangkat sudah sekian waktu tidak bisa, sudahlah kalau gitu kita kubur saja. Kemudian orang mencari cangkul, orang mencari alat-alat, kemudian mereka mengeduk, kemudian mereka mengambil tanah, dikeduk tanah begitu, kemudian dilemparkanlah itu ke sumur. Jadi banyak tanah kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nah, pada saat ini keledainya itu di dalam sumur itu sedang begini karena sempit begitu. Kemudian ada tanah di punggungnya, gitu. Udah kaget. Kemudian dia goyang tanahnya. Dia ketika tanah itu jatuh, dia jatuh ke bawah, dia injek-injek gitu. Jadi setiap kali dia kena tanah di punggungnya, dia goyang, terus dia injek-injek. Dia goyang, dia injek-injek. Lama-lama semakin tinggi. Orang-orang yang ini kok keledainya nggak kekubur, malah semakin tinggi. Kemudian orang semakin semangat. Oh, ini bisa selamat nih, gitu. Jadi kemudian orang itu menggali tanah, dia masukkan ke dalam sumur itu, dan rumusnya adalah goyang, injek-injek, goyang, injek-injek. Itu caranya. Keledai itu kemudian bisa melompat keluar. Karena keledai menunjukkan kepada kita bagaimana karakter yang setia, karakter yang siap menanggung beban dalam setiap perjalanan hidup, karakter yang tidak suka mengeluh, karakter yang kuat, dan karakter yang tidak pernah jatuh pada kesalahan yang sama, dan karakter yang mampu menyelesaikan setiap beban menjadi pijakan untuk lebih tinggi lagi. Apa tadi rumusnya? Goyang. Itu caranya. Dan biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang punya hati siap, supaya kita dipakai Allah berjalan menuju pada perjalanan damai dan memberkati. Tuhan memberkati. Yesus, Engkau